Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, Miss Debbie percaya adik-adik semua sudah siap memuji Tuhan dan sudah siap diberkati Tuhan. Karena Tuhan Yesus love you so much. Haleluya. Mari kita memuji-muji Tuhan. Kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, katakan sini senang, sana senang. Haleluya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sini senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi katakan, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Dan terbit matahari sampai pada nasibnya, biarlah nama Tuhan
kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mari adik-adik kita semua angkat satu pujian, katakan Yesus pokok dan kitalah caranya. Haleluya. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Ya, tentunya kalian semua ada dalam keadaan sehat dan baik selalu, sebab Tuhan Yesus yang selalu menjaga dan memberkati kalian semua. Nah, saat ini Kak Live mau menyampaikan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Tapi sebelumnya kita bersatu dalam doa ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sebab Engkau selalu memberkati dan memelihara kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami dapat beribadah secara online. Berkati kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami akan berbuah dan hidup kami akan semakin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, oke, sudah mandi kan? Ya, pasti sudah dong, ya karena hari ini kalian akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adikku yang baik, yang cantik, yang ganteng, pada pagi hari ini Kak Live akan menyampaikan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 dan 8 ya. Nah, judul renungan pagi hari ini adalah hidup yang berbuah. Apa judulnya? Ya, hidup yang berbuah. Nah, adik-adik semua,
dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 di sini, Tuhan Yesus memberikan sebuah gambaran tentang pokok anggur yang benar. Nah, Kaleb akan bacakan beberapa ayat dalam pasal 15 ini. Nah, ayat pertama berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu." Nah, adik-adik, dalam teks ini Tuhan Yesus mengambil sebuah gambaran tentang pokok anggur. Nah, siapa yang pernah lihat pohon anggur? Ya, mungkin kalian belum pernah lihat pohon anggur. Nah, ini gambarnya ya. Kaleb tampilkan gambar pokok anggur ya. Nah, pada waktu itu di Israel ada banyak sekali petani yang pekerjaannya menanam pohon anggur. Nah, sehingga pohon anggur bukanlah sesuatu yang asing untuk murid-murid Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus mengambil sebuah gambaran tentang pohon anggur. Nah, kalau berbicara tentang anggur, pasti kalian pernah dong ya lihat buah anggur. Ya, nah buah anggur itu biasanya warnanya bermacam-macam ya. Ada warna hijau, apalagi ada warna ungu, ya. Ada warna merah. Nah, apalagi yang hitam. Wah, anggur hitam itu manis sekali, enak ya. Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa Ia adalah pokok anggur yang benar. Ya, Tuhan Yesus berkata bahwa Ia adalah pokok anggur yang benar. Apa sih pokok anggur itu ya? Nah, Kaleb akan beritahu bahwa pokok anggur atau pokok itu adalah batang utama dari sebuah pohon. Ya, batang utama dari sebuah pohon. Nah, kalau pohon kan terdiri dari ada akar, ada batang, ada ranting, ada apa lagi? Ya, ada daun ya. Nah, yang dimaksud dengan pokok itu adalah batang utama yang akan menyangga supaya pohonnya ini bisa bertumbuh. Ada daun-daunnya, ada ranting-rantingnya, bahkan nantinya akan berbuah. Ya, nantinya akan berbuah. Nah, adik-adik, biasanya sebuah pohon itu juga akan dikenali dari buah yang dihasilkan. Benar apa tidak? Ya, pasti benar. Karena tidak mungkin pohon rambutan menghasilkan buah mangga. Nggak mungkin pohon jeruk menghasilkan buah anggur. Tidak mungkin. Nah, pohon itu juga akan dikenali dari buah yang dihasilkan. Nah, intinya adalah sebuah pohon itu pasti ada fungsinya, ada tujuannya. Biasanya seorang petani akan menanam pohon anggur dengan tujuan untuk mendapatkan buah anggur. Ya. Nah, seorang petani yang menanam pohon mangga, dia akan mengharapkan akan mendapatkan buah mangga yang banyak. Ya. Nah, kembali kepada firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus berkata, "Aku adalah pokok anggur yang benar, dan kamu adalah ranting-rantingnya." Ya, nah ini gambarnya ya, kalian boleh lihat gambarnya, gambar pokok anggur dan ranting-rantingnya, dan juga ada buah anggurnya. Ya, nah rantingnya tidak akan dapat menghasilkan buah kalau pokok anggurnya tidak ada. Ya, nah ranting harus selalu menempel pada pokok anggur. Kalau rantingnya tidak menempel pada pokok anggur, maka ya rantingnya pasti akan kering dan tidak menghasilkan buah apapun juga. Nah, jadi sekali lagi ya, Kaleb ulangi bahwa pokok anggur adalah bagian
batang yang utama. Nah, batang utama ini penting sekali fungsinya, ya. Batang utama akan mengalirkan nutrisi. Nutrisi apa sih ya? Vitamin-vitamin ya buat makanan tumbuhan supaya pohonnya bisa subur bertumbuh dengan baik. Nah, salah satu fungsi batang utama adalah mengalirkan nutrisinya ke ranting-rantingnya, sehingga rantingnya itu akan menghasilkan daun-daun yang segar, dan juga rantingnya dapat menghasilkan buah yang banyak sekali. Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa ranting yang tidak menghasilkan buah akan dipotong dan dibersihkan. Nah, biasanya ini yang dilakukan oleh petani-petani anggur yang ada di Israel. Ya, ranting-ranting yang tidak berbuah itu akan dipotong dan dibakar karena nggak menghasilkan buah. Nah, yang sudah berbuah dia akan dibersihkan ranting-rantingnya supaya dapat menghasilkan buah-buah yang lebih banyak lagi, sehingga petani akan mendapatkan hasil buah anggur yang melimpah-limpah. Ya. Nah, adik-adik semua, ya, Tuhan Yesus berkata bahwa ranting tidak menghasilkan buah, ranting yang tidak menghasilkan buah, maka akan dipotong dan dibersihkan. Nah, dalam gambaran cerita Tuhan Yesus ini, siapa yang disebut ranting? Ranting itu adalah kita. Ranting itu adalah saya, kakak-kakak guru sekolah minggu, ya. Kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah ranting-rantingnya. Dan Tuhan Yesus adalah pokoknya. Ya, Tuhan Yesus adalah pokoknya. Ya, mengapa Tuhan Yesus menyebut bahwa Ia adalah pokok? Sebab Tuhan Yesuslah yang akan mengaruniakan keselamatan. Tuhan Yesuslah yang akan menolong kita, menyertai kita. Tuhan Yesuslah yang akan memberikan keselamatan itu kepada kita. Ya. Nah, pada ayatnya yang keempat dan 5, Kak bacakan dulu ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ya, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalian ulangi bahwa dalam gambaran ini, cerita Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus sedang menggambarkan bahwa Dia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Nah, sebagai ranting-ranting, kita harus menghasilkan buah-buah. Ya, dalam hal ini ya memang sih ya di Indonesia masih jarang ya pohon anggur ya. Biasanya anggur yang kalian makan di rumah itu anggur-anggur import ya. Tapi meskipun demikian, intinya adalah Tuhan Yesus berkata bahwa Ia adalah pokok dan kita adalah ranting-rantingnya. Sebagai ranting-rantingnya ya, kita punya tugas, kita punya tanggung jawab bahwa kita harus menghasilkan buah yang banyak. Ya. Nah, buahnya buah apa? Apakah buah anggur? Apakah buah mangga atau rambutan? Tidak dong, ya. Sebagai anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus menghendaki supaya buah-buah yang kita hasilkan adalah buah Roh Kudus yang akan Roh Kudus kerjakan dalam diri kita. Apa saja buah Roh? Ya, ada kasih, sukacita, apalagi damai sejahtera, apalagi, ayo. Nah, kalian boleh lihat ya dalam kitab Galatia pasal 5. Oke, Kak Live bacakan ya. Galatia pasal 5 ayat berapa? Ayat 21. Oke. Nah, kalian bisa mengetahui buah-buah roh apa saja yang harus kita
hasilkan setiap hari. Nah, itu ada di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Nah, demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada berapa adik-adik? Ada 9 ya. Ada 9 buah roh yang ada dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Nah, buah-buah roh inilah yang Tuhan Yesus kehendaki supaya kita hasilkan setiap hari. Ya, tapi tadi firman Tuhan berkata, kita nggak bisa menghasilkan buah-buah roh kalau kita tidak tinggal di dalam pokok anggur yang benar itu, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Nah, itu artinya setiap hari kita harus dekat dengan Tuhan Yesus. Kita harus rajin berdoa, membaca firman Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata, ya, ayat 5, Kak Lev bacakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi kalau kita mau tinggal di dalam Tuhan Yesus berkata bahwa ia akan tinggal di dalam kita. Dan ia akan berbuah banyak, sebab di luar Tuhan Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan Tuhan Yesus berkata, kalau rantingnya tidak berbuah, maka rantingnya akan dipotong dan dibakar. Nah, seremnya. Nah, demikian juga dengan kita. Kalau kita tidak menghasilkan buah terus, ya Tuhan Yesus pasti akan sedih melihat kita tidak menghasilkan buah-buah yang manis, buah-buah yang indah dalam kehidupan kita. Sebab tujuan Yesus menyelamatkan kita adalah supaya kita menghasilkan buah-buah yang manis dan buah-buah yang banyak. Nah, tujuan Allah juga menciptakan kamu adalah supaya kamu dapat menghasilkan buah-buah yang banyak, buah-buah yang manis, supaya Tuhan Yesus akan semakin dimuliakan. Nah, ayat 7 ya, ayat 7 yang lain lagi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya. Jadi anak Tuhan, kita harus selalu setiap hari tinggal di dalam Tuhan Yesus. Tinggal dalam firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari supaya kita semakin bertumbuh. Ya, bertumbuh sehingga sebagai ranting-ranting bukan hanya bertumbuh tetapi juga akan menghasilkan buah yang banyak. Ya, adik-adik ya. Jadi di rumah nggak boleh malas baca firman Tuhan, harus selalu baca firman Tuhan setiap hari. Ya, bacalah firman Tuhan setiap hari karena firman Tuhan berkata, kalau kita tinggal dalam firman-Nya, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini janji Tuhan Yesus loh. Ini bukan janjinya Kak Lev, tapi Tuhan Yesus yang berjanji. Janjinya adalah kalau kita tinggal dalam firman Tuhan, maka Ia akan memberkati kita. Apa yang kita doakan, Tuhan Yesus akan berikan buat kita. Nah, yang terakhir yang Kak Lev mau sampaikan dari firman Tuhan ini adalah, jika hidup kita menghasilkan buah yang banyak, Bapa akan semakin dipermuliakan. Ya. Nah, itu ada dalam ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Adik-adik yang manis, yang baik hati, yang dicinta oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau hidupmu menghasilkan buah-buah roh, maka Bapa akan semakin dimuliakan.
melalui buah-buah yang engkau hasilkan, Tuhan Yesus akan semakin dikenali oleh banyak orang. Tuhan Yesus akan semakin dimuliakan. Orang akan mengetahui, oh iya, dia kan anak Tuhan Yesus. Oh, dia kan orang Kristen. Oh, dia kan anak sekolah minggu gitu. Oh, dia baik ya, dia sabar, tidak suka membalas kejahatan dengan kejahatan. Sekalipun udah dikata-katain, tapi tidak membalas. Dipukul tidak membalas gitu. Dia nggak pernah ngomong kotor ya adik-adik ya, nggak ada ya yang suka ngomong kotor, nggak boleh lo ngomong kotor ya. Nah, kalau kalian menghasilkan buah-buah yang manis, buah yang banyak, maka Tuhan Yesus yang akan semakin dimuliakan. Oke, nah mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Hal-hal yang harus kita lakukan setiap hari adalah kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, dekat dengan Tuhan Yesus, baca firman Tuhan, berdoa setiap hari, sehingga kita akan terus di dalam Tuhan Yesus dan Dia di dalam kita. Dan kita akan menghasilkan buah-buah yang banyak, sehingga nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu tinggal terus dalam hati dan pikiran kami. Dan biarlah firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa Tuhan, urapilah setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah saat ini. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang akan mengurapi mereka, menolong mereka setiap hari, sehingga hidup mereka akan semakin memuliakan nama-Mu. Mereka akan menjadi anak-anak yang sabar, anak-anak yang penuh kasih, anak-anak yang penuh dengan damai sejahtera, dapat menguasai diri, sukacita. Mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga papa mama mereka yang ada di rumah Tuhan. Biarlah papa mama mereka juga akan menjadi anak-anak Tuhan yang semakin cinta Tuhan, semakin menghasilkan buah-buah yang banyak, buah-buah yang manis, buah-buah yang indah dalam kehidupan mereka. Sehingga biarlah nama-Mu semakin ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahan yang terbaik dan berikanlah dengan penuh sukacita. Adik-adik bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja ataupun QR yang ada di layar ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, segala puji syukur hanya kepadamu. Pada saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, sebab kami memberinya dengan penuh sukacita bagi kemuliaan nama-Mu. Haleluya, amin.